Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza. Dan sekarang kita akan belajar membuat aplikasi dengan menggunakan Spring Boot Framework. Nah, langkah pertama adalah teman-teman buka dulu browser. Terserah mau pakai browser apa, tapi di sini saya pakai browser Google Chrome. Lalu teman-teman akses alamat start.spring.io. Kemudian di sini teman-teman akan lihat ini adalah Spring Initializer ya. Di website ini kita akan bikin ini sebenarnya sebuah tools ya untuk membuat template dari project Spring Boot kita. Nah, jadi di sini ada project metadatanya. Kita diminta untuk isi ya, nama grupnya apa. Nama grup ini seperti nama paketnya lah ya, nama package-nya ya. Di sini saya akan coba isi misalnya biasanya dia dimulai dengan com atau org atau apalah gitu ya. Kemudian di berikutnya adalah nama perusahaannya. Misalnya di sini nama perusahaannya nama saya ya, perusahaan Mirza Akhina misalnya. Kemudian nama programnya apa ya, nama programnya apa. Misal di sini nama programnya adalah belajar Spring nama programnya. Kemudian artifactnya kita samain aja ya, belajar Spring. Kemudian kita akan coba switch ke full version di sini supaya kita bisa lihat lebih lengkap. Ini description bla 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 bla. Nama package-nya itu com.belajar Spring. Nama package-nya gini aja deh. Nah, belajar Spring. Lalu oke, kita akan pilih pakai web. Terus saya mau pakai JPA dan H2. Database-nya pakai H2 dan pakai Java Persistent API ya, JPA ya. Spring Data. Kayaknya udah deh, udah cukup itu aja. Jadi database-nya pun kita pakai database embedded aja ya. Belum pakai MySQL. Nanti mungkin kapan-kapan ada waktu saya akan coba demokan pakai MySQL. Tapi gampang aja kok. Oke, ini kita bisa skip. Kita generate projectnya. Oke, udah kita download. Sekarang kita buka di Finder. Ini, kemudian kita ekstrak. Kita udah punya projectnya. Kemudian saya akan pakai IDE Eclipse di sini. Oke, lalu di sini saya akan coba load projectnya. Pertama saya klik kanan di Package Explorer, New, import ya, import karena kita kan udah punya projectnya. Import. Saya pilih ini kan kalau kita lihat kayak gini, saya pilih Maven, existing Maven project. Next, kita pilih di download tadi ya, belajar Spring yang ini ya, project kita. Lalu kita open, udah. Nah, udah, kita udah berhasil open di sini. Kita bisa tunggu sebentar ya. Ini dia lagi download konfigurasi beberapa hal. Kalau teman-teman belum download Maven-nya, maka dia akan bakal lama banget nih. Oke, selesai. Nah, kita udah punya ya. Kemudian di sini kita akan coba buat pertama-tama kita buat domain modelnya dulu. Kita buat model dulu, bikin kelas gitu ya. Nah, kelas ini akan kita buat di bawah package model. Nama kelasnya adalah kelas barang. Kita akan coba buat aplikasi untuk input barang gitu ya. Oke, kelas barangnya udah. Nah, kemudian dalam kelas barang ini kita asumsikan yang namanya barang itu pasti punya nama gitu ya. String nama kayak gini. Udah, sebuah barang
pasti punya nama. Kemudian, nah di sini di kelasnya kita akan kasih entity annotation entity seperti ini. Bentar, loading dulu dia. Ini saya klik kontrol spasi ya. Jadi saya tulis nggak terlalu lengkap dan nanti dibantu dilengkapkan sama si Eclipse-nya. Seperti ini contohnya. Ini kadang-kadang agak error nih. Entity. Nah, ini ya. Saya tekan kontrol spasi ya. Entity. Nah, jadi kalau pakai kontrol spasi nanti dia otomatis dia akan bantu kita untuk import. Kemudian untuk namanya saya akan kasih add column. Nah, ini saya cuma tulis COL aja, terus selanjutnya saya akan ketik pakai kontrol spasi. Kolom. Nah, di kolom ini panjangnya misalnya saya masukin panjangnya 30 karakter gitu ya. Kemudian saya juga mau kasih dia ID yang nanti akan jadi primary key di tabel. Private long ID seperti ini. Kemudian saya kasih annotation ID. Ingat harus pakai kontrol spasi ya, kayak gini. Pilih yang Java persistent. Lalu kemudian saya juga akan kasih generated value supaya dia bisa auto generate, auto increment ya. Oke, udah. Kemudian saya akan coba buat getter setternya di sini. Saya klik kanan, source, generate getter setter. Lalu saya select all. Oke, selesai ya. Nah, untuk kelas barang selesai. Lalu tahap berikutnya adalah saya akan buat package repo. Jadi package repo ini adalah package yang akan berhubungan ke database. Saya buat kelas, bukan kelas, tapi interface ya. Saya pakai interface. Namanya itu repo. Nama reponya itu adalah barang repo. Gini. Lalu di sini saya akan extend JPA repository. Lalu apa nama kelasnya? Saya kasih barang di sini. Lalu serializable-nya kasih long. Kenapa long? Karena di sini kalau kita perhatikan barang kan primary key-nya pakai long ya. Jadi di sini kita tulisnya long gitu ya. Barang itu long. Kalau nanti pakai string ya string gitu ya. Udah tahap kedua sudah. Tahap ketiga kita akan buat interface. Kita buat service ya. Kita pilih kelas. Kita pilih interface aja lah, pakai interface ya. Interface namanya barang service. Namanya barang service. Oke. Di sini kita kasih service seperti ini. Oke. Nah, di barang service ini di sini kita buat sebuah service untuk menambahkan barang. Jadi kita bisa buat kayak gini. Tambah barang. Kita buat ya, ada sebuah service untuk menambahkan barang. Nah, tambah barang ini parameternya kita pakai DTU. Tambah barang DTU. Nah, tambah barang DTU itu masukin ke dalam package DTU. Nah, untuk tambah barang kita hanya perlu masukin namanya saja, betul ya, namanya saja, karena ID-nya kan auto generate ya. Nah, kita coba buat ininya, getter setternya. Oke, tambah barang udah ya. Nah, tambah barang. Nah, di sini kita masukin tambah barangnya, tambah barang DTU seperti ini. Oke, service-nya udah selesai. Kemudian kita akan coba buat implementation-nya.
barang service IMPL. Nah, di barang service IMPL di bawah package IMPL ya. Kalau diperhatikan sini service.impl. Kemudian udah kayak gini aja dulu. Klik finish. Kemudian barang service IMPL ini dia implement barang service. Oke. Nah, kemudian dia ada error ya. Ini diklik aja. Kita implement metodenya. Nah, tambah barang, ya kan? Kita udah punya tambah barang. Kemudian di dalam service ini kita kasih add service kayak gini. Kemudian di dalam service MPL kita akan panggil repo yang barusan kita buat. Ini kan ada repo nih tadi, interface barang repo. Nah, kita masukin ke sini. Private barang repo. Kita kasih auto wire. Kemudian di sini untuk nambah barang, kita akan coba buat barangnya. Barang sama dengan new barang. Barang.set nama barangnya adalah kita ambil dari dto.get nama. Kemudian kita simpan barang repo.save barang. Udah kayak gini aja kodenya. Ya, ini baru untuk nambah barang. Ya, kemudian kita perlu untuk lihat barang. Nah, untuk lihat barang, kita coba masuk ke barang service. Kita akan coba tambahkan lagi apa yang bisa kita buat di sini. Kita akan lihat barang, dia akan ngembalin dalam bentuk list barang seperti ini. Tambah barang, lihat barang, misalnya ya. Lihat barang, udah kayak gini aja. Oke. Kalau sudah, kita akan kembali ke sini. Ini akan error. Kita akan implement yang barusan kita buat. Nah, lihat barang. Nah, kemudian di sini kita akan buat barang repo.find all. Nah, udah selesai untuk bagian servisnya. Kemudian selanjutnya kita akan coba buat controller. Barang controller. Di sini package-nya pakai controller. Nah, kemudian di dalam barang controller kita bisa samakan nama metodenya ya. Kalau tadi ada tambah barang, jadi ini ada tambah barang. Tambah barang private. Ini template-nya hampir sebagian besar seperti ini sih. Public response entity. Nah, supaya konsisten saya akan coba buat dia sekonsisten mungkin, maksudnya semirip mungkin metodenya, jadi nggak terlalu banyak hafalan ya. Return new response entity tambah barang, berarti statusnya tp status.created. Oke, kayak gini. Nah, ditambah barang controller kita akan coba masukin private barang service. Dikasih auto wire di sini. Nah, di atas ini kita kasih res controller kayak gini. Lalu di sini kita kasih barang service tambah barang DTO. Kemudian di sininya kita kasih tambah barang DTO. Kemudian di sini kita kasih add request body untuk barang tambah barang seperti ini. Oke, kemudian di sini kita akan coba buat request mapping, ya kan? Value sama dengan barang seperti ini. Kemudian di sini ada metodenya yaitu request method.post. Nah, jadi untuk tambah barang ya, kita pakai URL-nya nanti /barang gitu ya. Metodenya post. Kemudian nanti metode ini akan manggil service barang gitu ya. Service barang di sini nih. Yang ini. Nih kalau kita lihat yang ini ya kan. Dia manggil ke sini, dia manggil ke barang repo.
Nah, kemudian selanjutnya tambah barang udah, lihat barang. Yang kita buat tuh kayak gini. Public response entity, kasih tanda tanya. Tuh, return new response entity, ini ya dibuang. Lalu di sini http status.ok. Nah, di sini kita akan panggil barang service dot lihat barang. Ya, kayak gini ya. Kemudian kita kasih request mapping value sama dengan slash barang. Kemudian metodenya adalah request method dot get. Oke. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini kita request mapping value barang method request method post ya. Tapi ini bisa kita apa istilahnya ya? Bisa kita sederhanakan cara manggilnya ya. Ini metode post ini nggak usah ada. Kita tinggal pakai post mapping. Oke, ini juga method get nggak usah ada, berarti kita pakai, betul sekali, pakai get mapping. Nah ini masih bisa disederhanakan lagi. Ini kan ada value slash barang kan. Nah kita bisa buat di sini request mapping slash barang kayak gini. Oke, nah ininya kita buang. Simple banget ya kodenya ya. Nah, oke. Udah kayak gini aja. Udah jadi, selesai. Kita akan coba jalankan ya program kita. Nih, saya klik kanan, run Java application. Oke. Kalau kita perhatikan di sini udah jalan ya, Tomcat start on 8080, jadi default portnya di 8080. Ini udah ada slash barang udah nyala ya. Kita coba pakai Postman. Nah, kita akan coba buat di sini localhost. Nah, barang kita pakai metode post. Kemudian bodinya kita kasih raw JSON. Nah, di sini JSON ini dia ngikut sama DTO. Kalau kita perhatikan di sini DTO-nya kayak mana? DTO-nya di sini cuma minta nama doang kan? Nah, di sini juga kayak gitu berarti. Nama barangnya misalnya coklat misalnya ya. Begini. Kemudian kita send 201 created, ada baca ya, 201 created. Kita coba lihat di sini localhost barang, kita send. Oke, dia balikin ya coklat, ID-nya 1. Oke, ini berarti udah jalan programnya. Nah, kita ganti lagi coklat sama beras misalnya. Oke, kita jalanin ya. Klik 201 created, kita klik yang barang, udah jadi dia coklat beras ya enggak. Kita klik lagi dan seterusnya lah ya. Intinya ini udah selesai. Oke, mungkin ini aja tutorial dari saya. Jadi di sini kita udah berhasil bikin aplikasi Spring lengkap semua ya, dari repo, service, kemudian ada DTO-nya, ada controllernya. Oke, sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.